Di awal film diperlihatkan sebuah keluarga miskin. Keluarga ini bermarga Kim. Yang pertama, sang ayah yang bernama Kim Ki-tae dan istrinya Park Chon-suk. Mereka berdua memiliki dua anak. Anak pertama laki-laki yang bernama Kim Ki-woo dan adiknya Kim Ki-jung. Keluarga ini tinggal di sebuah apartemen bawah tanah yang kumuh. Keluarga ini tidak memiliki pekerjaan yang menentu. Kadang-kadang mereka disuruh melipat kotak pizza, yang tentunya bayarannya tidak seberapa, bahkan tidak bisa menutupi kekurangan sehari-hari. Di suatu hari, datanglah teman Kimmu yang bernama Min Yuk. Dia datang mengunjungi keluarga Kim So untuk memberikan sebuah batu dari kakeknya yang menurutnya dapat membawa keberuntungan untuk keluarga Kim Woo. Min Yuk bercerita kepada Kim Woo bahwa dirinya akan kuliah ke luar negeri. Dan ternyata Min Yuk berkunjung ke rumah Kim Woo bukan hanya untuk memberikan sebuah batu saja, tapi juga menawarkan sebuah pekerjaan untuk menggantikannya mengajar sebagai guru les bahasa Inggris untuk seorang anak bernama Park Dae-hee di keluarga orang kaya bernama Park Dong-ik dan istrinya Choi Yong-kyo, dan memiliki anak yang paling kecil bernama Park Dae. Kim Woo pun bersedia menggantikan temannya itu untuk mengajar les. Di keesokan harinya, Kim Woo pun datang ke rumah yang diceritakan Min Yuk. Singkat cerita, ia pun diterima bekerja di sana. Disinilah awal kebohongan keluarga Kim dimulai. Dan keluarga Kim Woo pun berencana untuk bekerja satu persatu di keluarga Park Dong-ik. Di keesokan harinya, Kim Woo pun mengajar les dan diam-diam menjalin hubungan dengan Park Dae-hee. Saat Kim Woo akan pulang, dia pun mengobrol dengan ibunya Dae-hee. Ibunya Dae-hee bercerita bahwa ia sedang mencari guru seni dan terapis untuk Daesung. Kim Woo pun di sini memanfaatkan situasi ini. Ia pun merekomendasikan profesional bernama Jessica yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Yang tentunya Kim Woo berbohong, karena Kak Jessica ini adalah adiknya sendiri yang bernama Kim Ki-jung. Di keesokan harinya, Kim Ki-jung pun datang ke rumah keluarga Park Dong-ik dengan mengaku sebagai Jessica. Ia pun langsung diterima dan langsung mengajar Daesung. Saat ia sudah selesai mengajar, ia pun diantar pulang oleh supir keluarga Park. Disinilah Kim Ki-jung menjalankan rencana untuk memfitnah supir itu dengan meletakkan celana dalam di mobil. Agar saat Park Dong-ik naik mobil, ia melihat celana dalam itu. Kenapa Kim Ki-jung memfitnahnya? Karena kan ia berencana untuk mempekerjakan ayahnya juga di sana sebagai supir Park Dong-ik. Dan benar saja, saat Park Dong-ik diantar supirnya, ia pun menemukan celana dalam yang sudah diletakkan oleh Kim Ki-jung. Saat Park Dong-ik sudah pulang, ia bercerita kepada istrinya dan berencana untuk memecat supir yang lama. Dan pada keesokan harinya, ia pun memecat supirnya itu. Dan di saat itulah, Kim Ki-jung merekomendasikan supir pamannya yang sudah lama tidak bekerja dengan pamannya, karena pamannya pindah ke Amerika. Yang pada kenyataannya, yang ia rekomendasikan adalah ayahnya sendiri. Dan pada akhirnya ayahnya pun bekerja di sana sebagai supir keluarga Park. Karena keluarga Kim belum semuanya bekerja di sana, mereka pun berencana untuk menyingkirkan pembantu yang terdahulu agar ibunya Kim Ki-jung bisa bekerja sebagai pembantu di sana. Kite pun menceritakan tentang penyakit TBC ke nyonya rumah itu. Ia pun menakut-nakuti padanya bahwa penyakit itu dapat menular ke anaknya. Padahal kan pembantu yang terdahulu tidak memiliki penyakit apapun. Kite pun memperlihatkan sebuah foto si pembantu kepada Cho Yeon-kyu yang sedang di rumah sakit.
agar ia lebih percaya tentang cerita bualannya itu. Padahal pada kenyataannya si pembantu sedang konsultasi tentang alerginya terhadap buah persik. Dan akhirnya si pembantu dipecat. Pada akhirnya, semua keluarga Kimu pun bekerja di rumah ini. Dengan cara berbohong bahwa mereka semua tidak saling kenal. Lalu, pada suatu hari, keluarga Park pergi berkemah selama 1 hari 1 malam. Kemudian, keluarga Kimu pun berpesta dengan memanfaatkan fasilitas rumah itu. Pada saat hujan deras, si pembantu yang telah dipecat datang ke rumah itu dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah. Dan ia bilang, ingin mengambil sesuatu di ruangan bawah tanah. Dan sedangkan semua keluarga Kim bersembunyi. Lalu, Junsuk mengizinkannya untuk masuk. Lalu si wanita itu menunjukkan sebuah bunker. Dan ternyata di dalam bunker itu terdapat suami si pembantu yang selama ini bersembunyi di sana selama bertahun-tahun karena memiliki hutang yang selalu ditagih rentenir. Dan saat Junsuk akan menelpon polisi karena melihat hal ini, Kim Woo ayahnya dan adiknya yang sedang mengintip tak sengaja terjatuh saat mengintip mereka. Dan disinilah kebohongan keluarga Kim terbongkar. Si pembantu pun tidak melewatkan kesempatan ini dan langsung memvideo mereka dan langsung mengancam mereka akan mengirim bukti video pada keluarga Park. Lalu si pembantu pun menyandra mereka. Pada saat si pembantu lengah, keluarga Kim langsung merebut ponsel itu dan berkelahi di ruang tengah rumah. Keesokan harinya, keluarga Park pulang. Saat sedang di ruang tengah dengan istrinya, Park Dong-ik mengeluhkan soal bau badan Kite kepada istrinya. Kemudian Kite, Kim Woo, dan Ki Jung yang sembunyi dari tadi di bawah meja, keluar dengan memanfaatkan keluarga Park yang sedang tertidur. Kemudian mereka pun berlari ke arah rumah mereka. Dan ternyata, lingkungan tempat mereka tinggal tergenang banjir yang membuat rumah mereka tergenang. Mereka semua berusaha menyelamatkan barang-barang yang bisa dibawa. Sedangkan Kim Woo hanya membawa sebuah batu keberuntungan ke tempat pengungsian. Dan secara bersamaan, si pembantu meninggal gara-gara terbentur tembok dan geger otak yang membuat suaminya akan membalas dendam kepada keluarga Kim. Di keesokan harinya, keluarga Park mengadakan sebuah pesta ulang tahun untuk Dae. Dae pun mengundang Kim Woo dan Ki Jung, sementara Kite dan Jusuk diminta untuk bekerja. Saat Kim Woo sudah datang, Kim Woo pun mengendap-endap masuk ke bunker dengan membawa batu untuk membunuh suami si pembantu. Karena ia tidak mau kebohongan keluarganya terbongkar. Alhasil, malah Kim Woo yang disekap dan dipukul batu hingga pingsan. Dan alhasil, suami si pembantu berhasil keluar dari bunker dan mencoba balas dendam atas kematian istrinya. Ia mengambil pisau dapur dan keluar menuju kerumunan orang yang sedang berkumpul. Ia pun langsung menusuk Ki Jung di depan semua tamu undangan. Yang membuat semua orang panik, Daesung yang melihat penusukan itu langsung pingsan dan kejang-kejang. Kite di sini langsung berlari dan langsung berusaha menghentikan pendarahan Ki Jung. Lalu, kemudian Park Dong-ik berteriak memanggil Kite untuk mengantar Daesung ke rumah sakit. Tapi, di sini Kite hanya melempar kunci mobil. Dan tetapi, kunci mobil itu tertimpa badan Junsuk yang sedang berkelahi dengan si penusuk anaknya. Kemudian, Junsuk pun menusuknya dengan tusukan daging. Dan dari semua kekacauan ini, Kite memendam kemarahan atas perilaku Park Dong-ik kepadanya. Karena merasa jijik saat mengambil kunci mobil pada Mayasumi si pembantu. Lalu, Kite pun mengambil pisau dan menusuknya hingga meninggal, dan Kite pun melarikan diri.
Setelah beberapa minggu kejadian itu, Kimu pun siuman dari kejadian pemukulan dulu oleh batu. Setelah keluar dari rumah sakit, Kimu dan ibunya dihukum dengan dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan. Sementara itu, Kijung meninggal akibat insiden penusukan waktu itu, dan ayahnya entah berada di mana. Saat sudah keluar, Kim Woo pun selalu memantau rumah keluarga Park yang sudah dijual pada keluarga Jerman. Dan secara tidak sengaja, Kim Woo melihat lampu yang berkedap-kedip. Ia pun langsung menerjemahkannya dalam kode Morse, yang diterjemahkannya sebagai pesan dari ayahnya yang ternyata selama ini bersembunyi di bunker rumah itu dengan mayat si pembantu. Saat rumah itu sudah kosong, karena keluarga Jerman sudah meninggalkan rumah itu, kita mengubur jasad si pembantu di halaman belakang rumah. Kemudian, Kimu pun menulis sebuah surat untuk ayahnya. Ia berjanji akan membeli rumah itu, dan sekaligus bersumpah akan menyatukan keluarga yang tersisa. Dan film pun tamat.